Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prasasti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar UT Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Karamukti, Ibu Tati Mulyati, ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu, untuk melakukan wawancara pada hari ini mengenai kepramukaan. Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Bagaimana struktur organisasi kepramukaan sekolah di sekolahan SDN Karamukti, Bu? Ya, struktur organisasi kepramukaan itu terdiri dari penanggung jawab, yaitu Kamabigus, otomatis dijabat oleh kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada pembina pramuka. Pembina pramuka itu adalah guru-guru yang sudah punya sertifikat KMD, KML, sudah pernah dia ikut KMD, kursus mahir dasar maupun kursus mahir lanjutan. Kemudian pembina tadi dibantu oleh pembantu pembina. Itu terdiri dari adik-adik penegak pandega yang mau mengabdikan dirinya untuk membantu membina di sekolah SD Negeri Karamukti. Di mana tahun ini ada 5 pembina dari SMA Negeri 1, diantaranya ya Mas Jaki Pratama, kemudian ada Mas Cakra, kemudian ada Ulfa, dan 2 lagi Nurwatijah, 1 lagi saya lupa namanya. Jadi ada 5 pembina pembantunya. Kemudian kalau pembinanya itu di SD ini ada Pak Supriyono, ada Bu Depi, ada Bu Ani, Bu Rustiani Depari, ada pokoknya seluruh guru yang punya sertifikat mahir itu ikut menjadi pembina. Bagaimana bisa dijelaskan, Bu, jadwal kegiatan kepramukaan di SDN Karamukti secara rinci? Ya, kalau jadwal kegiatannya biasanya kita mengadakan kegiatan rutin latihan setiap hari Sabtu sore mulai jam 2 sampai selesai. Biasanya selesainya sampai jam 4:30 atau jam 5 paling lambat, karena menurut hemat saya nanti anak-anak tidak bisa sholat kalau kesorean pulangnya. Jadi kita batasi waktunya, paling lama itu sebenarnya 2 jam, tapi kadang saking asiknya mereka bermain yaitu sampai molor waktunya sampai jam 5 kadang. Kemudian secara yang tidak rutin kegiatannya itu kami ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan di tingkat kecamatan, di ranting Lalan. Di antaranya kemarin pada bulan Agustus kami ikut kegiatan perkemahan di SDN Sukajadi selama 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian kemarin sudah tanggal berapa kemarin kita ikut Jota-Joti tingkat nasional, itu pramuka yang diadakan secara mendunia, jadi secara online. Jadi kegiatannya pakai HP kemarin. Kita ngirim 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Alhamdulillah kemarin ya dapat tergiat 1. Nah itulah, itu kegiatannya. Kemudian kadang kita ke kecamatan tuh ada bumi perkemahan, kita ikutkan juga. Jadi minimal 2 regu kita ikutkan dalam event-event tingkat kecamatan, yaitu di Mandalasari. Itu biasanya kita mengirimkan, tapi itu 3 tahun sekali. Yang lainnya mungkin di gugus masing-masing, seperti kemarin di P6 itu kita tingkat gugus, hanya yang mau ikut aja, enggak semua SD-nya ngirim. Itu kegiatannya. Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan oleh pramuka di sini, dan apa ada kegiatan khusus atau kegiatan luar yang pernah dilakukan oleh kepramukaan di SDN Karamukti, Bu? Secara rutin yaitu tadi tiap hari Sabtu latihan, Sabtu sore jam 2 sampai jam 5. Kemudian yang keluar itu tadi ikut kegiatan perkemahan di Lalan, cabang Lalan, karena di bumi perkemahan Mandalasari. Kemudian tuh 3 tahun sekali. Kemudian kalau yang sebelum 3 tahun itu biasanya di gugus masing-masing, seperti kemarin di P6 itu perkemahan tingkat gugus, cuman nggak semua SD ngirim. Kemudian kemarin ikut kegiatan di P2, di SMP 3, itu kegiatan Jota-Joti pramuka, itu tingkat dunia. Bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan di sekolahan?
Kalau sarana prasarana ya kita siapkan mulai dari kegiatannya. Setiap latihan itu ada tendanya. Dulu sebenarnya ada tenda yang besar itu, hanya sekarang mungkin ya panas, jadi walaupun itu ada tenda besar nanti masih dilapisi dengan apa namanya terpal. Kemudian ada kita belikan kemarin tenda untuk pembinanya, 2 tenda dum yang untuk pembinanya kecil itu. Kemudian juga alat-alat yang lain juga bendera pramuka dan bendera yang lainnya kita siapkan juga. Dan bendera semapur dan alat-alat lain seperti tali dan sebagainya itu kita siapkan. Jadi setiap kegiatan keluar kita siapkan alatnya dari sekolah. Kita berusaha untuk walaupun ya masih agak kurang mungkin sarana prasarana untuk bantu pramuka, hanya kita sudah berusaha untuk melengkapinya. Bagaimana sistem penilaian Bu, dan apakah ada penghargaan khusus terhadap anggota pramuka yang aktif? Ya ada sih sebenarnya. Untuk anggota yang aktif itu kita berikan nilai B, atau tapi selama ini belum pernah kita berikan nilai A karena memang anak itu kadang pernah nggak hadir. Jadi kalau anak yang rajin hadir terus tiap kegiatan, tiap Sabtu itu kita berikan nilai A. Cuman selama ini belum ada. Hanya kebanyakan yang rajin kita beli nilai B, kemudian nanti kita ikutkan ke event-event keluar. Seperti kemarin yang anak yang rajin kita ikutkan di Jota Joti itu. Kemudian anak yang rajin juga kita ikutkan kegiatan perkemahan Hari Pramuka di P6 itu. Itu anak-anak yang rajin. Kalau yang nggak rajin, saya bilang sama Bu Depi, itu pembinanya, kalau yang nggak rajin jangan dikirim untuk kemah. Yang dikirim itu anak-anak yang rajin kegiatan pramuka. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh kepramukaan di SDN Karamukti? Nah, prestasinya diantaranya ya dapatkan piala, piagam kalau kita ikut kegiatan perkemahan itu. Cuman kita tidak bisa merinci yang mana pialanya. Nah kemarin pas di P2 itu dapat tergiat 1, dapat piala dan dapat piagam. Nah itu penyemangat bagi anak-anak semua. Kemudian kemarin juga kita berikan anak-anak itu baju kaos pramuka biar mereka semangat kan, karena sudah membawa nama baik Karamukti ya, mereka kita beri penghargaan. Gitu. Apa saja kendala atau tantangan yang sering dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pramuka di SDN Karamukti Bu, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar kegiatan tetap berjalan lancar? Ya kendalanya anak-anak itu kurang menyadari pentingnya pendidikan kepramukaan. Demikian juga orang tua, mereka itu kalau anaknya ngeluh capek nggak ada pramuka, udah diloloskan, nggak, malah didorong kamu harus ikut pramuka. Kadang didorong pun anak-anaknya males, ada yang males. Kemarin tuh ada yang katanya capek, ada yang apalah kegiatan pramuka, mereka belum tahu aja. Mudah-mudahan kedepannya harapan kami ya bisa anak-anak itu bisa ikut pramuka semuanya, sehingga pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan itu bisa kita capai. Karena selama ini ya hanya beberapa anak saja yang ikut kegiatan kepramukaan. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.